Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ni'amah Wahib dengan NIM A11 2023 15462, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dianuswantoro. Langsung saja, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah komputasi awan saya yang berjudul High Availability Cloud Storage berbasis Container Orchestration Docker Swarm dengan Network File System atau NFS. Jadi tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun layanan cloud storage menggunakan Owon Cloud yang berjalan di atas Docker Swarm sehingga memiliki kemampuan high availability. Selain itu, penyimpanan datanya juga menggunakan Network File System atau NFS. Jadi data tetap tersedia walaupun kontainer berbeda ke worker lain. Nah, bisa dilihat di sini untuk topologi pada jaringan ini terdapat tiga virtual machine. Yang pertama adalah Container Manager yang berfungsi sebagai Docker Swarm Manager sekaligus NFS servernya. Kemudian terdapat juga Container Worker 1 dan Container Worker 2 yang bertugas untuk menjalankan kontainer on cloud, MariaDB dan Redis-nya. Jadi eh, seluruh node seluruh node di atas tergabung dalam satu Docker Swarm cluster. Nah, langkah pertama untuk setup adalah membuat network file system terlebih dahulu atau NFS-nya. NFS ini berfungsi sebagai media penyimpanan sehingga semua worker mengakses folder yang sama. Nah, jadi di sini saya sebelumnya sudah menginstal paket NFS server pada Container Manager, kemudian membuat folder /home/container. Setelah itu saya juga mengatur file export agar folder tersebut dapat diakses oleh semua jaringan, yaitu 192.168.56.0/24 yang dapat membacanya dan juga dapat mengeditnya. Kemudian di sini saya akan menunjukkan perintah sebentar. Kita pindah ke Container Manager. Nah, di sini saya akan menunjukkan perintah cat slash etc slash export juga. Nah, di sini terlihat ya, /home/container 192.168.0/24. Artinya, semua worker dapat melakukan mount terhadap folder tersebut. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu setup NFS client-nya. Nah, jadi saya melakukan konfigurasi NFS client-nya itu pada worker 1 dan worker 2. Saya menginstal NFS client, kemudian membuat mount point pada folder /home/container. Lalu saya melakukan mount ke folder yang di-share oleh manager. Atau ini ya tadi /home/container. Kemudian untuk langkah ketiga yaitu mempersiapkan directory untuk on-cloud-nya. Jadi sebelum deployment on-cloud, saya membuat dua directory terlebih dahulu. Yang pertama itu digunakan untuk aplikasi on-cloud-nya. Sedangkan yang kedua yaitu digunakan sebagai media penyimpanan database MariaDB. Coba di sini saya akan mempraktekkan. Nah, di sini terlihat ya, ada files, ada MySQL, ada juga oncloud.yml.
Nah, jadi setelah direktory ini selesai dibuat, saya tadi juga membuat file konfigurasi bernama oncloud.yml. Nah, file inilah yang digunakan Docker Swarm untuk melakukan deployment seluruh service. Kemudian, bentar, di sini coba saya perlihatkan sudo docker oncloud.yml. Kita masukkan passwordnya sesuai waktu login tadi ya. Oh, sudo. Loh, perintahnya yaitu bentar ini ada kesalahan sedikit ya. Oh iya, berarti sudo coba sudo nano oncloud.yml. Nah, oke di sini terlihat ya, sudah bisa menjalankan. Yang pertama yaitu untuk servisnya ada MariaDB. Nah, MariaDB ini digunakan sebagai database on cloud-nya. Jadi pada konfigurasi ini saya menentukan username, password, nama database, volume penyimpanan, serta health check agar Docker mengetahui apakah database berjalan dengan normal atau tidak. Kemudian ada juga service redis. Nah, Redis ini digunakan sebagai cache sehingga performa on cloud menjadi lebih cepat. Jadi Redis ini juga memiliki health check agar Docker dapat memonitoring kondisi service nantinya. Kemudian ada juga sebentar, kita coba ke bawah ya. Kita lihat ke bawah. Nah, selanjutnya di sini ada juga, bentar, ada juga yang namanya service on cloud atau on cloud yang nantinya dibuat. Jadi pada bagian ini service on cloud ini saya menentukan domain aplikasi, konfigurasi database, kemudian username admin, password admin, kemudian ada Redis, ada juga volume penyimpanan dan juga label traffic. Nah, traffic ini digunakan sebagai reservers proxy sehingga aplikasi dapat diakses menggunakan nama domain. Kemudian yaitu uh, untuk deploy-nya, jadi setelah file konfigurasi tadi selesai dibuat, saya mau melakukan deployment menggunakan perintah docker stack deploy minc oncloud.yml spasi oncloud. Nah, kemudian Docker Swarm akan membuat 3 service yaitu MariaDB, Redis, dan juga OnCloud sendiri. Kita coba jalankan lagi perintah sebentar ini kontrol sudo docker service. Nah, di sini terlihat ya, seluruh service berhasil dibuat
dengan status satu ini apa namanya replika satu per satu semua. OnCloud MariaDB 1, OnCloud satu, OnCloud Ready 1 gitu. Jadi eh, untuk langkah selanjutnya saya juga melakukan pointing domain dengan nama domain yaitu oncloud.komputasiawan.lab. Nah, jadi ke traffic ke nantinya menuju ke traffic sehingga aplikasi dapat diakses melalui browser. Untuk login on-cloud-nya kita coba akses domain yang sudah saya apa namanya? Yang sudah saya pointing tadi ya. Yaitu sebentar. Ini saya akan membukakan domainnya. Kita pindah dulu ke Chrome. Saya coba akses oncloud.computationawan.lab sesuai domain tadi ya, use that pointing. Nah, untuk loginnya yaitu dengan username admin, passwordnya sebentar, passwordnya Odinus 2025 Jaya. Odinus 2025 Jaya. Login. Nah, terlihat ya di sini sudah bisa login. Untuk username dan passwordnya sudah sesuai dengan yang di modul. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita coba tes upload file ke OnCloud dengan klik plus. Kita coba ya. Kita coba upload file project akhir ini coba. Nah, sukses ya. Di sini apa namanya? Jadi setelah kita up kita upload filenya selesai atau berhasil, nantinya file tersebut nantinya akan langsung muncul pada dashboard OnCloud di sini. Di sini sudah terlihat. Tadi saya upload project akhir, hack availability. Kemudian kita juga bisa menambahkan user lewat menu admin. Kita coba ya. Menu admin ini di pojok kanan atas. Kita tambahkan user. Kita coba tambahkan dengan username valid. Untuk emailnya yaitu valid@gmail.com. Kita coba create bisa. Nah, sukses ya. Di sini username juga sudah nambah, yaitu yang tadi saya buat dengan nama valid dan passwordnya ini bisa dibikin. Oke. Kemudian untuk nomor 11 ini pastikan ketika kontainer worker 1 di shutdown dan kontainer worker 2 hidup, on-cloud tetap bisa diakses. Coba kita matikan terlebih dahulu untuk kontainer worker 1. Kontainer worker 1. Kita coba matikan ya. Itu docker don. Loh, salah ya? Oh, sebentar. Bentar, ini saya sedikit lupa perintah untuk mematikannya. Nah, ini sebentar. Sudo sudo power off ya ternyata. Apakah bisa?
atau sutun. Kok nggak bisa ya? Atau kita coba langsung matikan lewat sini saja, file close ini ya. Power of the machine. Artinya yaitu mematikan mesin. Kita coba power off. Nah, oke. Kita coba balik ke apa namanya? Ke Chrome. Nah, kita coba refresh karena tadi kontainer satu dimatikan. Oke, tetap jalan ya. Tetap jalan ya, teman-teman. Kita coba kembali. Oke, sukses ya. Atau coba kita nyalakan terlebih dahulu, kemudian mematikan untuk kontainer 2. Coba kita jalankan lagi kontainer worker 1 sambil menunggu ini jalan ya. Mungkin agak lama kita sebentar, kita tunggu terlebih dahulu saja, kemudian baru dimatikan untuk kontainer keduanya. Nah, mohon maaf ya teman-teman agak lama karena ini keterbatasan RAM laptop saya ya yang sudah hampir penuh. Jadinya agak lama ini untuk menjalankan 3 virtual mesin sekaligus. Nah, ini sudah bisa kita login terlebih dahulu. Masukkan passwordnya. Oke, ini sudah jalan. Sekarang kita coba matikan untuk apa namanya? Kontainer worker 2. Kita coba matikan langsung saja dari ini file close, kemudian power off the machine. Oke. Kita kembali ke Chrome. Apakah masih jalan? Kita coba lihat. Kita refresh ya, coba ya. Untuk membuktikan apakah masih jalan. Oke, sebentar agak lama ya. Mungkin kita karena ini masih pukul 20 lebih 26 atau jam 8 lebih 26. Kita kasih waktu coba sampai pukul 8 lebih 27. Kalau enggak kita coba buka linknya lagi. Oke, kita tunggu terlebih dahulu sampai ini jam 8 lebih 27. Kita tunggu jam 8 lebih 28. Kita tunggu 1 menit ya. Habis itu kita refresh lagi. Karena ini sebetulnya sudah jalan semua, jadi harusnya juga bisa. Kita coba. Apa-apa, harusnya bisa ini. Kita tunggu terlebih dahulu, maaf agak lama 1 menit ya. Sebentar kita kasih waktu terlebih dahulu karena emang sepertinya ini seperti ini ya.
Mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Coba sebentar. Ini sudah 29 nampaknya. Ternyata belum bisa ya. Oh shit. Ternyata nggak bisa ya. Sebentar. Nah, ini dia. Sepertinya emang agak lama ya teman-teman. Ini sekarang sudah bisa dengan apa namanya tadi, kontainer worker satu hidup, kontainer worker keduanya dimatikan. Begitu juga untuk sebaliknya. Jadi tadi upload file sudah, menambah user juga sudah. Kita juga sudah mempraktekkan dengan cara mematikan kontainer worker satu, kontainer worker dua hidup sudah. Begitupun sebaliknya juga sudah. Jadi sukses ya teman-teman. Eh, Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.